Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsata Iras, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-30, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-24, dalam tema firman Tuhan dan janji pemulihan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah firman yang hidup, yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan boleh diberikan lagi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami yakin hikmat dan konsentrasi Tuhan beri bagi kami, supaya kami dapat memahami dengan benar apa kehendak-Mu melalui kebenaran firman yang akan kami renungkan saat ini. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, isi bejana hati kami yang kosong dengan firman-Mu, dan Tuhan menaruh perkataan-perkataan-Mu di mulut hamba-Mu untuk hamba perkatakan. Jadi berkat bagi banyak orang supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca Yeremia pasalnya yang ke-30 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-24 dalam perikop janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah,
lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempat yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepada orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup manusia tidak pernah sepi dari pergumulan. Artinya bahwa dalam perjalanan hidup di dunia ini, kita selalu berhadapan dengan berbagai macam pergumulan. Nah, pergumulan Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita, agar supaya kita menyadari dan mau mengakui kedaulatan Tuhan Allah, Sang Halik, Sang Pencipta yang menjadikan segala-galanya. Dan kita manusia hanyalah ciptaan Tuhan. Sehingga kita yakin bahwa hidup kita bersumber dari Tuhan, terarah kepada Tuhan, dan tujuannya hanya kepada Tuhan Allah. Sehingga hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia di atas segala-galanya. Nah, saudara-saudara, dalam pergumulan apapun, saya percaya dan kita semua yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menutup mata dengan apa yang kita alami. Dia tahu siapa kita. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu gumul hidup yang kita alami. Karena itu, saudara, firman Tuhan senantiasa memberikan penguatan, kekuatan kepada kita. Bahkan janji pemulihan Tuhan itu adalah janji yang pasti. Dan kita yakin, saudara, bahwa siapapun kita, dimanapun kita, apapun pergumulan yang kita alami, Tuhan tahu dan pasti Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita di setiap persoalan hidup yang kita alami. Karena itu, saudara, perenungan kita saat ini dalam tema firman Tuhan dan janji pemulihan. Nah, saudara-saudara, bersama-sama
kita sudah membaca dalam kitab Yeremia. Kalau kita membaca kitab Yeremia pasal yang pertama, maka kita akan mendapati bahwa Yeremia, dia telah dikuduskan oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan sejak dalam kandungan untuk dapat menjadi seorang nabi, menyampaikan suara profetis, suara kenabian kepada bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan. Bangsa Israel ini adalah umat kepunyaan Tuhan yang selalu dikatakan mereka adalah bangsa yang besar, tapi bangsa yang suka memberontak, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Karena itu apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia itu berisi tentang penghukuman, tetapi juga tentang pemulihan dari Tuhan Allah. Nah, saudara, Nabi Yeremia ketika dia dipanggil oleh Tuhan sejak masa mudanya, ada tawar-menawar dengan Tuhan. Yeremia katakan pada pasal 1 ayatnya yang ke-6. Tuhan Allah, aku ini masih muda. Aku ini tidak pandai bicara. Artinya bahwa Yeremia menyadari kekurangan dan keterbatasannya. Apalagi dia masih seorang muda. Namun saudara, Tuhan memberikan penguatan kepada Yeremia dengan berkata, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Nah, ketika Tuhan memanggil Yeremia, Tuhan memberikan penguatan. Tuhan memberi semangat kepada Yeremia supaya dia tidak menjadi takut menghadapi bangsa Israel ini. Tapi dia punya keberanian karena roh Allah ada bersama dengan dia. Tuhan memampukan Yeremia menyampaikan suara Tuhan, suara kenabian kepada bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, dalam pembuangan bagi bangsa Israel, maka suara Tuhan disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mengapa Israel dibuang, saudara? Kalau kita membaca di ayatnya yang ke-14 bagian akhir, juga 15 dikatakan, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Sama juga di ayatnya yang ke-15 bagian C, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Karena kesalahan bangsa Israel itu terlalu banyak, dosa mereka terlalu besar. Mereka menyakiti hati Tuhan, mereka mengecewakan Tuhan, hidup tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka menyembah ilah lain, bahkan praktek hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akibatnya saudara, Tuhan Allah mendisiplinkan mereka. Tuhan Allah memproses hidup mereka. Tuhan Allah menghajar mereka dengan cara melalui bangsa lain, bangsa Babel yang mengalahkan bangsa Yehuda, bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel, bangsa Yehuda ini mereka harus dibuang ke Babel. Nah, dalam pembuangan saudara, mereka merana, mereka menderita, mereka bergumul. Karena itu saudara digambarkan bahwa pergumulan mereka yang berat ini dikatakan bahwa bagaikan seorang yang melahirkan. Ayatnya yang ke-6. Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan melahirkan? Saudara, sangat natural. Ketika seorang perempuan melahirkan itu sakit yang dirasakan. Nah, itu yang dirasakan dialami oleh bangsa Israel. Mereka sakit, mereka merana, mereka menderita. Dan dalam kesakitan mereka, dalam segala penderitaan mereka, maka suara Nabi Yeremia adalah suara Tuhan memberikan penguatan, memberikan pemulihan, bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti. Janji Tuhan itu adalah janji yang tidak mengecewakan. Karena itu dikatakan, ayatnya yang ke-8, maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang asing. Artinya saudara, bahwa orang Israel ini,
bangsa Yehuda ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Maaf, saudara, ayatnya juga yang ke-10 dikatakan, maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Artinya saudara, penguatan diberikan bahwa janji pemulihan Tuhan itu adalah janji yang pasti bahwa Israel mereka akan diselamatkan, dan pada akhirnya saudara, mereka akan kembali ke tanah leluhur mereka, ke tanah Kanaan. Mereka akan membangun kembali kota Yerusalem. Setelah sekian tahun mereka diproses, dibentuk oleh Tuhan, dan ada saatnya bahwa Tuhan sendiri yang akan memurnikan kehidupan mereka. Tuhan sendiri yang akan membawa mereka kembali ke Yerusalem, meninggalkan pergumulan mereka di tanah pembuangan. Karena itu saudara, kita percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia itu adalah janji Tuhan yang benar-benar digenapi. Sehingga di ayatnya yang ke-19 dikatakan, nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Itu adalah janji Tuhan, itu adalah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah ya dan amin, dan janji Tuhan adalah janji yang pasti. Bahwa ada saat Tuhan mendisiplinkan mereka, Tuhan membentuk, memproses mereka selama ada di pembuangan, supaya mereka sadar diri, jati diri mereka sebagai umat yang dikuduskan, dikhususkan oleh Tuhan, menjadi kemuliaan di antara bangsa-bangsa, sehingga banyak bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Dan ada saat Tuhan betul-betul menyembuhkan mereka. Artinya Tuhan melepaskan mereka dari gumul hidup yang mereka alami. Di ayatnya yang ke-12 dikatakan, sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Itulah saudara, penderitaan orang Israel. Tapi karena Tuhan, penyakit mereka, penderitaan mereka, luka mereka disembuhkan. Dan itu semua mereka alami karena kemurahan Tuhan. Nah saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa tema ibadah kita firman Tuhan dan janji pemulihan. Dari apa yang kita baca, kita renungkan testimoni bangsa Israel, testimoni dari Yeremia ini, maka pesan yang hendak disampaikan kepada kita seperti tema, firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Kedua, janji pemulihan itu adalah janji yang pasti. Nah saudara-saudara, firman Tuhan ya dan amin. Kita umat Tuhan senantiasa diingatkan, diajar untuk senantiasa setia kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru itu menguatkan, mengokohkan, meneguhkan iman kita. Dalam keadaan lemah saudara, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan bergumul, kita menjadi kuat ketika kita senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita dikuatkan dengan firman Tuhan, kita percaya bahwa ujian iman yang kita alami melalui gumul hidup dalam bentuk apa saja, itu mendisiplinkan kita, memproses kita, membentuk kita, supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan, kita hidup semakin berakar, semakin bertumbuh dan semakin berbuah di dalam Kristus. Sebab saudara, kalau kita tidak mengalami pergumulan, orang ibarat ada di jalan tol, tidak ada hambatan, kita bisa saja lupa diri dan lupa Tuhan. Tapi dengan gumul hidup yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, maka saudara, itu mengingatkan kita betapa terbatasnya kita, betapa lemah kita, betapa tidak berdayanya kita tanpa campur tangan Tuhan. Karena itu firman Tuhan adalah portal yang terus mengingatkan kita, bahkan yang menjadi pendorong bagi kita untuk tetap setia hidup melakukan apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan Allah. Sebab dengan firman Tuhan dalam kitab Mazmur dikatakan, berbahagialah orang
yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang selalu akrab dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Ketika ada mesbah di rumah kita, ada mimbar, ada firman, ada doa, ada pujian, itu akan membuat keluarga kita nyaman, keluarga kita bersuka cita, dan keluarga kita berbahagia. Suatu hari saudara, saya pernah bercakap akrab dengan seorang ibu, dia adalah penatua. Dia katakan bahwa dia berharap bahwa setiap rumah anggota jemaat itu ada mimbar. Saudara, mimbar yang ia maksudkan bukan cuma mimbar secara fisik. Ketika kita berdiri melayani ada mimbar. Bukan hanya sebatas itu saudara. Tapi mimbar yang ia maksud selalu ada persekutuan belajar firman Tuhan, berdoa bersama, dan menyanyi bersama. Itu dia katakan adalah mimbar yang akan membentuk saudara kehidupan keluarga memiliki karakter yang baik. Orang tua maupun anak-anak. Seperti perenungan-perenungan kita minggu yang lalu dikatakan bahwa orang tua harus mewariskan nilai hidup yang baik, nilai spiritual, iman yang baik kepada anak-anak. Dan itu akan teralami ketika ada mimbar, ketika ada firman doa dan pujian di dalam keluarga kita. Sebab saudara, kita melihat apa yang terjadi sekarang ini. Ada banyak anak-anak muda, anak-anak remaja, masih muda, masih kecil saudara. Mereka hidup dalam kriminalitas. Mereka tidak sungkan-sungkan membunuh orang lain, mengorbankan orang lain. Di manakah saudara orang tua mereka pendidikan rohani terhadap anak-anak? Nah, kalau anak-anak kita bertumbuh melalui persekutuan yang selalu beribadah yang dekat dengan Tuhan, maka anak-anak kita, generasi gereja masa depan, generasi bangsa masa depan saudara, mereka akan hidup takut akan Tuhan. Mereka punya integritas, punya karakter yang baik, karena mereka senantiasa dikuatkan melalui mimbar yang ada di rumah kita, melalui persekutuan yang beribadah. Mereka mencintai Tuhan, mereka mencintai gereja Tuhan, mereka mencintai apa yang benar dan tidak akan melakukan apa yang tidak benar. Karena itu saudara, firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Orang tua, anak-anak muda, anak-anak kecil menjadi kekuatan pribadi, kekuatan keluarga. Itulah firman yang terus mendorong kita untuk tumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Saudara, tidak rugi orang belajar firman Tuhan. Tapi justru keuntungan ketika kita belajar firman Tuhan, maka nilai spiritual yang kita miliki itu luar biasa saudara. Maka sekali lagi, kiranya ada mimbar di rumah kita. Ada persekutuan yang beribadah. Karena keluarga kita juga adalah gereja kecil yang senantiasa mau hidup di dalam Kristus. Sehingga ketika kita keluar dari rumah, karakter Kristus akan mampu kita tampilkan dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Kemudian saudara, makna yang kedua dari perenungan kita, janji pemulihan adalah janji yang pasti. Ketika Tuhan berjanji, maka janji itu pasti akan ditepati. Ketika suara Tuhan melalui Nabi Yeremia dikatakan bahwa ada saat bangsa Israel ini mereka akan dibawa oleh Tuhan dari pembuangan di Babel kembali ke Yerusalem. Itu adalah janji yang pasti. Maka saudara, dalam pengalaman iman, pengalaman hidup kita, janji Tuhan murni pasti. Kalau manusia berjanji bisa tidak menepati janji. Kalau manusia berjanji kadang lupa dengan janjinya. Kalau manusia berjanji kadang pura-pura lupa dengan janjinya. Karena itu ada lagu Mana Itu Janji yang ngana ada bilang. Karena manusia sering kali ingkar janji, lupa dan pura-pura terhadap janji yang diucapkan. Tapi saudara, janji Tuhan adalah janji yang pasti. Karena itu lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Itulah janji Tuhan. Janji yang pasti bahwa ketika Tuhan berjanji, pasti dia akan menepati janjinya.
Karena itu saudara, dalam situasi apapun kita, dalam pergumulan apapun yang kita alami, ketika kita sakit, ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak kuat lagi berjalan, yakin ada Tuhan. Tuhan melihat kita, Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu siapa kita, dan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena itu saudara, mari kita berjalan dengan Tuhan. Mari kita arahkan pandangan hidup kita kepada Tuhan Allah. Kita percaya akan janjinya, Dia akan pulihkan kita, Dia akan sembuhkan kita. Dia tidak mengecewakan kita, tapi Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, konsentrasi hidup sebagai orang beriman hanya kepada Tuhan, Sang Khalik yang punya segala-galanya. Dia memberi hidup bagi kita, Dia akan terus menyertai, bahkan Dia akan memberi berkat bagi kita. Asalkan kita setia dan taat kepada Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menginspirasi kita. Hidup benar, hidup setia, dan hidup taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, kiranya firman-Mu menguatkan kami, memberkati kami. Firman Tuhan adalah pelita bagi kami. Bahkan janji Tuhan pasti. Kiranya dalam situasi apapun, kami tetap yakin bahwa penyertaan Tuhan ada bagi kami. Seperti bagi bangsa Israel, Tuhan memakai Yeremia bahwa ada saat mereka akan dilepaskan dari pergumulan. Mereka akan dipulangkan oleh Tuhan dari Babel ke Yerusalem, dan itu pasti. Maka itulah juga pegangan kami. Tuhan terus beserta dengan kami, menguatkan, memampukan kami melewati setiap persoalan hidup yang kami hadapi. Biarlah kami ketika dalam keadaan lemah, kami tetap kuat. Biarlah ketika kami dalam keadaan sakit, kami yakin Tuhan menyembuhkan kami. Dan apapun yang kami alami, Tuhan beserta dengan kami semua. Ini kami yang berdoa Bapa, jangkaulah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Yakinkan mereka Tuhan adalah Immanuel. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas berharap kiranya Ibu Bapak Saudara sekalian bisa dukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tekan tanda subscribe, like, juga berikanlah komentar-komentar yang membangun agar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Pakatuan, wopakalawiran, Tuhan memberkati. Amin.